Langlang Buana di Jakarta pindah dari satu institusi ke institusi, dari menteri lagi, lalu DPR, lalu ketua MK, lalu ke Badan Pengarah Ideologi Pancasila, lalu kembali menteri lagi, lalu ikut Pilpres, kalah. Sekarang tentu alasannya munculnya generasi-generasi baru yang saling susul-menyusul. Seperti banyak saudara ini nggak ngerti yang sejarah kayak gini, nggak ngerti. Ada yang berpikir, waduh, saya berbuat dosa nggak ketahuan, tetapi ada karma. Kenapa? Wah, saya ini petugas untuk memberantas narkoba, tapi saya suka jual narkoba. Bapak Profesor Fathul Wahid, PhD, Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Suparman Marzuki, Ketua Umum Dewan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Kemudian Mas Halim Alamsyah, ini adalah dulu Deputi Gubernur DKI, kemudian menjadi Ketua LPSK, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian sekarang ini dia menjadi Pemot di Danamon, dan staf ahli Menteri Keuangan, staf ahlinya Bu Sri Mulyani, juga sekarang ini Ketua Dewan Pembina Alumni UI, anggota Dewan Pembina Yayasan Badan Wakaf UI, dan juga di Dewan Pakar Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Salim, alumni Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi. Kemudian yang terhormat para pembicara, Pak Profesor Maskuri Abdullah, dosen atau guru besar UIN di Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian Profesor Tabita Kartika, terima kasih, guru besar di Universitas Kita Wacana. Kemudian ada Mas Sugidi. Mas Sugidi ini satu alma mater dengan saya di sekolahnya di sini, di Jalan Simanjuntak. Beliau dari namanya MABK, Madrasah Aliyah Pendidikan Khusus MAN 1, Manijo, MAN 1 Yogyakarta. Saya sebelumnya, saya kira dia kalau tidak salah satu-satunya lulusan UIN di seluruh Indonesia, lulusan MAN di seluruh Indonesia, bahkan satu-satunya orang yang pernah sekolah di Jogja, mungkin, atau salah satu dari tidak lebih dari 2 kalau ada, yang lulus dari Harvard University. Itu universitas yang konon universitas terbaik di dunia, satu-satunya. Kemudian ada Hamid Basair. Saya panggil Hamid itu tidak panggil Bapak, saya panggil Mukarram karena dulu junior saya di UI. Dia masih kecil gitu, saya jadi pimpinan majalah, saya ambil ini anak pintarnya, dan pintar beneran. Hamid Basair, alumni kami. Kemudian teman-teman dari MMD Inisiatif yang juga mantan staf khusus Menko Polhukam. Di sini ada Pak Asma Ishak selaku Direktur MMD Inisiatif, tadi sudah sambutan. Lalu ada Bapak Budi Kunchoro. Oh, masih di dalam. Biasanya kalau saya naik pidato, dia pergi.
Karena apa? Karena tidak boleh terlihat kalau ikut kegiatan politik. Karena ini bukan kegiatan politik, jadi tapi ada Pak Rizal Lestari, ini alumni UI juga. Ada Pak Imam Marzuki, alumni UIN Jogja. Kemudian ada Erwin tapi belum datang, Mas Erwin Singaduru, juga alumni UI Yogyakarta. Baik, pertama saudara, saya mengucapkan terima kasih atas acara ini kepada Bapak Rektor terutama. Dan tadi mengucapkan selamat datang kembali di kampus, meskipun sebenarnya saya tidak pernah benar-benar pergi dari kampus. Saya Pak, bukan 26 tahun, 24 tahun. Melanglang buana di Jakarta, pindah dari satu institusi ke institusi, dari menteri lagi, lalu DPR, lalu ketua MK, lalu ke Badan Pengarah Ideologi Pancasila, lalu kembali menteri lagi, lalu ikut Pilpres, kalah. Ya, kalah ya sudah kalah kan. Kalau dalam kaidah usul fikih itu kan ada dalil hukmul hakim yang fa'ul khilaf. Keputusan pengadilan hakim itu menyelesaikan seluruh sengketa. Jangan ribut lagi kalau sudah diputus, meskipun dongkol ya. Tapi jangan ribut lagi, karena begini, kalau kita yang menang, orang lain ribut, lalu sudah diputus masih kalah, ribut lagi, itu nggak selesai-selesai, negara nggak jalan. Maka hebat tuh kaidah usul fikih yang kemudian dipakai dalil di hukum-hukum umum itu, bahwa kalau putusan hakim sudah inkrah, ya sudah, melangkah ke tempat lain, move on. Nah, saya tidak pernah benar-benar pergi karena sejak 24 tahun saya berkeliling dari waktu ke waktu itu saya masih aktif mengajar di UGM, kemudian di Undip, di UNS, gitu, masih terus berkeliling. Cuma bedanya kalau dulu ngajar itu dijadwal, setiap minggu datang sekian jam. Nah, ketika saya jadi pejabat itu setiap 2 bulan atau sebulan sekali datang itu dari pagi sampai sore langsung 4 sesi. Jadi hitungan SKS-nya itu tidak kurang meskipun pergi. Ngajarnya hari Sabtu dan Minggu. Nah, karena ngajar pasca boleh Sabtu Minggu kan, kalau pasca terutama S3 itu kan dosennya yang menentukan jadwal. Saya mau datang tanggal sekian, pengelola mengumumkan datang. Kalau S1 kita yang harus datang dijadwal oleh Pak Dekan. Nah, kalau S3 itu enggak, termasuk juga di mana-mana saya mau datang hari ini datang. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan bicara sesuatu agama dan negara. Tetapi dalam sekarang diskursus ke Indonesia tentang moral ini. Masalah ini sebenarnya sudah lama tadi disampaikan itu. Asma ini sudah berapa tahun dibicarakan. Kalau konsep dan konstruksinya sebenarnya ya sudah selesai di dalam pikiran itu. Misalnya kalau di Indonesia perdebatannya yang terbuka itu kan terjadi di awal abad itu muncul Serikat Dagang Islam Indonesia, lalu ada Partai Syarikat Islam, itu kan dalam rangka Indonesia dan agama. Tahun 45 diputus oleh para pemimpin negara, kita bukan negara agama tapi negara beragama. Beda negara agama dan negara beragama. Kalau negara agama itu menjadi pedoman formal. Satu agama menjadi pedoman. Kalau beragama ya semua agama, tetapi nilai-nilainya masuk, nilai-nilai kemuliaannya masuk dalam kehidupan bernegara. Nah itu sudah ada. Nah yang seperti ini tahun 1845 kemudian dikonstruksikan di dalam fikih dusturiyah, fikih konstitusi, atau fikih siasa, fikih politik oleh tokoh-tokoh
yang belajar Islam dengan lebih akademik, lebih terbuka terhadap literatur Barat, ya seperti Mas Sukidi inilah, atau Mas Hamid inilah yang nggak sekolah tapi semua buku dibaca gitu, literatur suka dikonstruksikan. Sebenarnya yang resmi itu kalau akademisi ada Cak Nur, lalu Syafi'i Ma'arif, Romo, Mangun, Wijoyo, Gus Dur mengkonstruksikan bahwa Indonesia itu ya bukan negara agama, tapi agama apa? Agama itu yang memberikan menjadi sumber-sumber nilai penyelenggaraan negara. Sehingga di situ yang dipakai, karena orang selalu kan ada hadis Nabi itu. Kalau kamu berislam dengan baik harus ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Lepas dari itu kamu tidak Islam, kan gitu. Tidak selamat lah kalau Nabi. Kalau hidupnya ingin selamat, dalam hidupnya itu ikutlah Quran dan Sunnah. Lalu, kalau gitu negaranya harus negara Islam, karena Nabi mendirikan negara. Maka di situ kemudian muncul konstruksi fikih dusturiyah, fikih konstitusi. Enggak, Nabi itu tidak pernah mendirikan negara Islam. Nabi itu mendirikan negara terbuka, negara kosmopolit. Kosmopolitanisme itu yang dibangun oleh Nabi, negara kesewargaan di mana setiap warga negara itu diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan. Dulu bahkan ada Muhairik namanya, itu orang Yahudi kan, orang Yahudi ikut berperang dan gugur di perang Uhud bersama Nabi. Ketika ditanya, Muhairik, kenapa kamu ikut perang? Karena saya cinta tanah air saya, Madinah, dan saya percaya Muhammad sebagai pemimpin negara. Ketika sudah badannya tertembus panah, ditanya, mau nggak kamu masuk Islam? Enggak. Saya tetap ingin mati dalam keadaan Yahudi di bukit Uhud ini. Apa mau dikembalikan ke keluarganya? Enggak. Harta itu dia serahkan. Harta saya serahkan ke Baitul Mal untuk membantu perjuangan Madinah. Jadi enggak ada tuh negara Islam. Sebab itu ketika Nabi wafat juga saya katakan haram hukumnya mendirikan negara seperti Nabi. Wah rame itu sampai dari Amerika namanya Saksi Aluna menanggapi itu Pak. Saya ceramah di UGM bulan Ramadan yang sebelum ini, haram mendirikan negara seperti Nabi. Meskipun Nabi mengatakan harus ikuti saya, haram. Kalau khusus untuk negara, karena negara yang didirikan Nabi itu kepala negaranya Nabi. Siapa sekarang yang jadi Nabi? Kepala negaranya harus Nabi. Dia punya wewenang membentuk legislasi. Lembaga legislatif itu Nabi. Lembaga eksekutifnya juga Nabi. Lembaga yudikatifnya juga Nabi. Tidak ada Mahkamah Agung, tidak ada hakim zaman Nabi. Nabi sendiri pada kasih. Masa mau mendirikan kayak gitu? Tidak bisa. Maka ketika Abu Bakar menjadi penggantinya disebut khalifah pengganti. Bentuk politiknya apa? Dia pemilihan langsung lah. Umar itu setuju lah Abu Bakar banyak lah. Demokrasi langsung. Sesudah Nabi Abu Bakar akan meninggal menjadi dinastik. Karena Abu Bakar kalau saya mati nanti Umar loh yang jadi pengganti saya. Itu dinasti. Monarki. Kalau Abu Bakar demokrasi langsung, Umar dinasti. Utsman juga kemudian menjadi khalifah. Umar disebut Amir, Imarah, Imarah. Abu Bakar disebut khalifah, Utsman kembali juga khalifah. Tapi Ali berikutnya disebut imam, imamah namanya. Bukan khilafah zaman Ali, imamah. Zaman Umar itu Imarah. Zaman Utsman dan Abu Bakar khalifah. Jadi beda-beda, saudara. Sesudah Nabi wafat itu beda-beda karena Nabi tidak menentukan sistem tertentu. Nabi tidak, Al-Quran juga tidak ada menentukan sistem tertentu. Nah ini yang kemudian dikonstruksikan oleh tadi Nurholis Majid, Gus Dur. Negara-negara yang ada di dunia itu prinsipnya sudah bisa diterima sebagai negara kaum muslimin sejauh tidak bertentangan dengan syar'i dalam pemerintahannya.
Apa dasarnya? Dasarnya itu As-Sohifah Al-Madinah ya. As-Sohifah Al-Madinah itu piagam Madinah. Itu piagam Madinah itu seperti proklamasi lah. Bunyinya coba proklamasi itu. Proklamasi kami bangsa Indonesia, bangsa terdiri dari berbagai suku bangsa menjadi bangsa, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan jaya saksama dan amtempo dan singkat-singkat. Coba nih, piagam Madinah itu bunyi begini. Hada kita min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Seperti bangsa. Bainal mu'minin wal muslimin wa quraisyin wa yasribin. Antara orang mukmin, orang muslim, orang Quraisy, orang Yasrib yang berbeda-beda itu. Wa man tabi'ahum dan seluruh buah-buahnya. Falahiqo bihim wa jahada ma'hum, menyatakan bersatu dan berjuang bersama. Apa itu saudara? Sama dengan proklamasi kan? Ya. Proklamasi Nabi Muhammad. Seluruh anak bangsa bersatu menyatakan kemerdekaan, berjuang bersama. Wajah ada ma'hum itu kan artinya hal-hal yang memenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Itu wajah ada ma'hum. Jadi hebat tuh yang bikin proklamasi itu hanya bahasa piagam Madinah yang dibahasa Indonesia dengan lebih sama tuh isinya yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ketika ucapan Nabi Muhammad ketika membangun sebuah komunitas yang kemudian disebut negara. Apakah Madinah itu negara? Iya, karena konvensi Montevideo PBB tahun 1933 itu menyebut negara itu ada kalau ada wilayahnya, itu ada Madinah Yasrib. Ada rakyatnya, itu ada rakyatnya di situ. Yang tadi disebut bainal muslimin wal mu'minin wal musyrikin dan seterusnya yang ada di satu itu hidup di daerah tertentu namanya Madinah. Dan ada pemerintahnya, itu Nabi Muhammad. Itu teori tentang unsur-unsur negara itu baru resmi dirumuskan tahun 1933 di Montevideo. Tapi itu unsurnya sama dulu tadi yang dibangun oleh Nabi. Kita punya rakyat loh, kita punya wilayah loh kata Nabi. Kita ada pemimpin loh, jangan main. Maka disebut loh, sebagai sebuah politik pasal pertama dari konstitusi Madinah itu bunyinya wahum ummatun wahidatun min dunil nas. Ini adalah satu geopolitik. Madinah itu geopolitik, jangan main-main kata Nabi di pasal 1. Ini geopolitik di antara geopolitik yang ada di seluruh dunia. Nah, saudara, itu konstruksi fikihnya. Ini sudah lama kan saya katakan tadi. Sudah lama kan kata Pak Asmat itu beberapa abad. Begitu. Tapi mengapa kita harus bicara ini lagi? Padahal ini sudah selesai. Di sinilah. Saudara, mengapa kita harus bicara ini lagi? Pertama, sekarang tentu alasannya munculnya generasi-generasi baru yang saling susul-menyusul. Seperti banyak saudara ini nggak ngerti yang sejarah kayak gini, nggak ngerti. Harus diberi pengertian lagi. Sehingga UI itu harus memberi pengertian keislaman dan keindonesiaan ini. Karena mahasiswa-mahasiswa yang baru datang nih, cerita-cerita kayak gini, nggak banyak ngerti. Kemarin datang di halal bihalal UI 2 hari lalu itu hanya anak-anak baru itu yang kaget itu ketika diberitahu tentang sejarah UI itu, bahwa UI dulu itu dibuka oleh Bung Karno pada tanggal 7 Juli 1945. Ketuanya yang pertama Bung Hatta, ketua pendirinya tuh Bung Hatta. Bu UI ada di Jakarta namanya STI, lalu pindah ke Jogja tahun 46. Kenapa pindah? Karena pemerintah Indonesia diserbu oleh Belanda, pindah ke Jogja, dilindungi oleh Sultan. UI-nya juga pindah ke sini.
Tahun 50 ketika keadaan sudah aman kembali ke Jakarta, UII tetap di sini dan kita sedang berada di gedung UII yang dulu diresmikan oleh Bung Karno hari ini, saudara sekalian. Nah, jadi muncul generasi baru yang harus diberi pengertian juga, sehingga saya kemarin diskusi dengan Pak Parman, Pak Fatul Wahid di bulan Ramadan. Ya kita harus ada satu semacam pembelajaran yang kontinu memberitahu tentang ini, tentang agama dan negara ini. Karena kalau enggak, generasi baru tidak begitu paham sejarah, tidak peduli terhadap dulunya. Lalu ada juga gerakan yang ini yang kedua, ingin memindahkan menjadi negara ini negara agama meskipun kecil. Ketika ada ketidakpuasan terhadap pemerintah, wah ini salahnya karena kita tidak pakai negara Islam katanya. Tidak ada hubungannya di negara Islam, pakai negara Islam juga banyak kejahatan, banyak korupsi. Sampai sekarang pun sejak zaman awal sampai sekarang dari khalifah ke khalifah itu juga banyak koruptornya, banyak pelanggarannya. Sehingga kemarin kan ada video, saudara katanya, inilah pemilu yang sekarang ini jorok. Bukti bahwa demokrasi itu buruk karena para perumus demokrasi itu sejak awal sudah mengatakan demokrasi itu mempunyai cacat sejarah, tidak akan pernah baik. Sehingga dia katakan oleh sebab itu ini saatnya umat Islam nih kembali ke khilafah. Ini ada videonya 2 hari lalu. Pemilunya jorok, lalu kita harus lihat kecil, tidak ada hubungannya. Karena khilafah pun bisa lebih kejam. Bisa lebih kejam. Baca nanti sejarah perjalanan khilafah Islamiyah dari waktu-waktu sampai hancurnya Turki. Ya yang bagus ada seperti siapa namanya Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rasyid, ya ada yang bagus-bagus gitu. Tapi yang jahat juga banyak. Yang Muawiyah II itu, setiap orang dibunuh, yang memanjung kepalanya Husain bin Ali, itu karena khilafah juga. Yang kemudian punya rumah haram-haram di Cordoba dan macam-macam itu juga khilafah. Jadi bukan soal khilafah atau tidak, ini soal apa? Soal moral. Saudara, itulah sebabnya saya katakan, saudara, ini penting dari karena kalau setiap ada momen politik orang lalu biasa khilafah sudah selesai sebenarnya konsep itu. Tapi anak-anak tidak tahu. Itu seorang jenderal berpidato begini. Tapi jangan ditulis namanya. Meskipun ditulis juga tidak apa-apa kalau pidatonya terbuka. Tapi jangan ditulis. Namanya Jenderal Tiasno Kasat itu berpidato begini. Saudara, kita harus rombak Indonesia ini menjadi negara khilafah. Segera dirombak. Disusul oleh Jaksa Daun Menpora. Harus ke khilafah. Hanya khilafah yang bisa menyelamatkan manusia. Orang kan kaget, apa sih? Dipanggilnya oleh para jenderal Pak Tiasno. Bapak kenapa? Kan ini negara Pancasila. Kenapa ganti khilafah? Loh, khilafah itu kan keadilan. Pemerintahan yang adil. Itu sama. Pancasila itu kalau konsepnya pemerintahan yang adil juga. Kenapa harus diganti khilafah? Laksanakan aja keadilan. Prinsip keadilan. Nah, kadang-kadang orang-orang yang tidak tahu, terutama di kampus-kampus ini perlu memahami hal-hal yang seperti ini. Saudara, apa masalahnya? Bahwa gini konstruksinya itu. Indonesia itu bukan negara agama. Tapi ada yang menyebutnya sebagai religion nation state, negara kebangsaan mereka. Semua agama diakui dan semua agama memberi nilai-nilai moral dan etiknya terhadap jalannya pemerintahan agama apapun. Oleh sebab itu nanti kalau misalnya mau bicara agama, negara dan sebagainya, itu bukan hanya bicara politik-politik yang kayak gini tadi. Agama itu memberi nilai moral dan etik kepada kegiatan ekonomi bangsa. Politik, hukum, budaya bangsa, dan semuanya ini diberi suntikan oleh nilai-nilai yang baik. Nah sekarang ini kenapa ini menjadi penting? Persoalannya sekarang, terutama di bidang hukum misalnya, moral dan etika itu sudah lepas dari kegiatan-kegiatan berhukum kita.
Orang berhukum sekarang tidak bermoral. Saudara bisa beli perkara di pengadilan sekarang, bisa. Kalau tidak tahu saya beritahu caranya. Orang membuat undang-undang sekarang bisa dibeli pasalnya, dipesan. Tolong buatkan pasal ini agar kami bisa melakukan ini. Kalau tidak bisa, masih tidak bisa juga. Uji ke MK, biar MK yang membatalkan nanti. Pak, benar Pak, benar tuh. Pemerintahan sekarang, saya katakan apa? Kenapa situasi itu? Karena cara berhukum kita itu sudah terlepas dari sukmanya. Apa sih sukma hukum itu? Tuntunan agama, moral dan etik yang harus dicerminkan dalam keadilan, kemanusiaan dan kejujuran. Itu sukmanya. Kalau hukum dilepas dari itu, hukum menjadi merusak kehidupan masyarakat. Tapi itu sukma itu sudah terlepas, sehingga, waduh, saudara, sekarang ini udah macam-macam lah yang terjadi. Hukum itu hancur berantakan, sehingga orang ada yang mengatakan begini, udahlah, bubarkan fakultas hukum, apa-apanya ngerusak negara. Saking malahnya orang, padahal enggak juga. Kalau masih di kampus seperti saudara-saudara ini kan tidak berpikir merusak. Tapi nanti kalau sudah saya enggak. Kalau sudah dalam, waduh, tawarannya banyak. Nah saudara, terakhir, kenapa ini katanya negara beragama, religion ini sensitif, kok masih banyak orang melanggar moral, melepaskan moral, etik dan nilai-nilai keagamaan dari sukma sebagai sukma hukum? Itu kenapa? Karena sama dengan hukum itu sendiri. Orang di dalam hukum itu hanya takut pada sanksi yang ditimbulkan oleh hukum yang dipaksakan oleh negara. Jadi begini, kemarin saya nulis di Kompas. Dalam masyarakat itu aturan kan ada 4. 1, agama, kemudian kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah ini semua dipakai di masyarakat, tapi hukum itu diangkat menjadi yang berlaku resmi, dan siapa yang melanggar hukum sanksinya ditegakkan oleh polisi, hakim, jaksa. Tapi melanggar agama, melanggar moral, melanggar etik, tidak ada yang bisa merasakan sanksi. Terus apa Pak gunanya aturan? Nah kalau hukum yang dijelaskan negara itu namanya sanksi heteronom. Kalau agama, moral, etika itu namanya sanksi otonom. Sanksi yang datang dari kesadaran hati dan bisikan nurani. Misalnya orang melanggar hukum tidak ketahuan, melanggar agama juga tidak ketahuan. Tapi di situ ada sanksi. Saudara tidak ketahuan, korupsi tidak ketahuan oleh negara, atau belum ada aturannya, tidak ketahuan melanggar. Tapi melanggar, maka di situ akan muncul sanksi yang satunya, yaitu sanksi otonom. Apa? Derita. Takut hidupnya. Orang yang korupsi itu tidak ketahuan, itu hidupnya ketakutan. Wah, nanti kalau sudah saya pensiun gimana tuh? Nanti kalau dibongkar oleh anak buah saya gimana? Wah, saya dulu sewenang-wenang, gimana kalau saya bepergian nanti saya dihajar orang? Nyewa pengawal dia. Selalu takut, mendosa. Ada yang berpikir, waduh, saya berbuat dosa tidak ketahuan, tetapi ada karma. Kenapa? Wah, saya ini petugas untuk memberantas narkoba, tapi saya suka jual narkoba, dirampas lalu dijual. Anaknya kena narkoba, itu namanya karma. Yang dipercaya oleh budaya Indonesia. Dosa itu kalau di dalam agama namanya itu dosa. Hidup serba takut, malu, terisolasi. Nah orang tidak takut pada ini lagi sekarang. Pokoknya tidak ketahuan sudah. Aturannya gimana sih? Wah aturannya begini, aturannya tidak ada, udah kita ubah saja. Moral, etika dilanggar. Nah itulah sebabnya saudara. Kita lalu karena melihat fenomena ini, kita sampai sekarang ini mempunyai aturan sebenarnya, yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 2001 dan TAP MPR nomor 8 tahun 2001. Apa isinya? Itu tentang etika kehidupan berbangsa. Siapa saja pemimpin negara ini yang kebijakannya menjadi sorotan karena jelek,
menimbulkan kontroversi, maka dia harus mau mundur meskipun belum diadili. Nah sekarang ini mau diadili nggak mau, yang diadili takut juga. Yang korupsi menteri, hakimnya curug itu takut dia. Maka penguatan nilai-nilai moral dan etik dengan saudara, akibatnya manfaat dan mudaratnya bagi bangsa dan negara ini harus ditanamkan sebagai nilai penting di setiap lembaga pendidikan tinggi. Bukan hanya di fakultas hukum. Bernegara itu bukan hanya berhukum. Bernegara itu berekonomi juga, berantropologi juga, berpolitik juga, bermacam-macam. Semua harus paham nilai-nilai yang seperti ini yang sekarang sudah terlepas dari norma-norma ketata pemerintahan kita. Nah untuk ini pasti yang saya sampaikan ini ada kurangnya kita. Lengkap mungkin keliru, apalagi ada Ahmed ini coba salah tuh. Bisa saja. Maka hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang telah mengundang tokoh-tokoh yang sangat piawai untuk bicara ini. Satu, Pak Maskuri Abdullah. Saya pernah menulis, memberi pengantar terhadap bukunya tentang beliau berbicara bagus sekali tentang ini. Terutama waktu itu saya menekankan pada konsep Islam wasatiyahnya bagus. Kemudian Pak Sukidi yang saya tadi sebut dari lulusan Harvard itu dan baru pulang belum lama. Kemudian Ibu Tabita Kartika Kristiani, Ibu. Terima kasih Bu. Kemudian ya adik saya nih, Hamid Basaib, saya suruh undang yang agak nakal juga biar bergilir. Ya ini menurut ada orang menduga Pak Hamid ini ateis. Terserah aja nanti juga. Tapi ada yang bilang enggak lah, dia bukan ateis, dia seorang agnostik. Terserah lah, Pak Hamid jelaskan sendiri nanti. Apakah masih Islam apa enggak? Kalau namanya Hamid, Hamid itu salah satu pensifatan dari nama Allah. Hamidah yang haru, Hamid Hamdan, Hamid Basyair. Kalau Basyair itu nama Pak. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.